Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik yang menjadi penting untuk kita bahas karena berkenaan dengan kemajuan bangsa dan juga negara. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pajak bumi dan bangunan. Secara sederhana, definisi dari pajak bumi dan bangunan diartikan sebagai suatu pungutan atas bumi dan bangunan yang diberikan kepada orang ataupun badan yang dikenakan berkaitan dengan kelebihan ataupun memperoleh manfaat dari kedudukan sosial dan ekonomi atas tanah dan juga bangunan. Nah, dari pengertian ini jelas kita temukan bahwa yang menjadi subjek dari PBB adalah orang dan atau badan. Kemudian untuk objeknya tentu adalah bumi dan juga bangunan. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bersama bahwa untuk subjek dari PBB ini tidak hanya untuk orang pribadi ataupun badan yang memiliki bumi dan atau bangunan tersebut. Namun di sini juga termasuk mereka-mereka yang termasuk orang pribadi ataupun badan yang memiliki suatu hak atau juga memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan tersebut. Kemudian muncul pertanyaan nih, kira-kira apa yang menjadi landasan kenapa pemerintah mewajibkan untuk memajaki bumi dan bangunan tersebut? Betul? Betul. Nah, pertanyaan ini dapat kita jawab dengan mudah mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimiliki, dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, karena bumi, air, kemudian kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini dimiliki dan dikuasai oleh negara, maka kita sebagai warga negara diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dari hasil bumi dan atau bangunan yang kita miliki untuk kemakmuran bersama. Hadirin yang sama berbahagia. Seperti yang telah saya sampaikan di awal bahwa yang menjadi subjek dari pengenaan pajak bumi dan bangunan ini adalah orang pribadi ataupun badan, mereka yang memiliki tanah dan atau bangunan, serta mereka yang memiliki suatu hak ataupun memperoleh manfaat dari adanya bumi dan bangunan tersebut. Berbagai jenis hak yang bisa kita lihat yaitu hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak milik, dan lain sebagainya. Misalnya saja kita bisa lihat di Batam. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau di Batam itu tidak ada satupun lahan yang merupakan hak milik dari warga negara yang menempati daerah Batam tersebut. Namun tanah yang ada di wilayah Batam tersebut seluruhnya merupakan hak milik dan dikuasai oleh negara. Namun rumah-rumah yang ada di Batam tersebut tetap dikenai pengenaan pajak dan negara wajib memajaki dan orang yang tinggal di Batam juga tetap harus membayar pajak. Hadirin yang sama berbahagia. Kemudian selanjutnya untuk objek pajak. Objek pajak ini dibagi atas dua, yaitu bumi dan bangunan. Bumi diartikan sebagai seluruh permukaan bumi maupun tubuh bumi beserta seluruh kandungan di dalamnya. Nah, ini bisa kita amati secara langsung. Misalnya kita memiliki tanah, kemudian kita membangun rumah di atasnya. Nah, itu negara akan memajaki tanah tersebut. Kemudian sama halnya juga ketika kita membangun ruang bawah tanah ataupun terowongan dan lain sebagainya, itu juga negara tetap akan memberikan pajak. Selanjutnya bangunan. Pengertian bangunan di sini definisinya umum seperti yang kita pahami bersama. Misalnya saja kita memiliki kantor, rumah, komplek peternakan, kolam renang, dan lain sebagainya. Ataupun untuk perusahaan-perusahaan besar, misalnya yang memiliki galangan kapal, itu juga termasuk dalam jenis bangunan. Dalam pengenaan pajak, Ditjen Pajak akan melakukan pengklasifikasian dan juga pengelompokan dari berapa sih nilai yang akan diberikan terhadap bumi dan bangunan tersebut. Jadi sangat mungkin terjadi kasus di mana subjek berupa orang pribadi ataupun badan yang memiliki tanah ataupun bangunan dengan luas yang sama nih, tapi pajak yang dikenakan itu belum tentu sama. Hadirin yang sama berbahagia, pengenaan dan juga pengklasifikasian dari pajak bumi dan bangunan ini terbagi atas beberapa hal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk bumi. Nah, hal yang sangat berpengaruh yang pertama yaitu letak dari bumi atau tanah tersebut. Misalnya nih, ada tanah yang terletak di pedesaan sama di kota. Kira-kira harganya tinggi yang mana? Di kota apa di desa? Kota. Ya, betul di kota. Tanah yang letaknya di pinggir jalan atau di dalam gang? Pinggir jalan. Sudah pada paham ya? Selanjutnya faktor yang kedua yaitu tanah untuk peruntukannya. Yang pertama,
kita bisa melihat ketika tanah itu diperuntukkan untuk peternakan dengan kita bandingkan tanah yang diperuntukkan untuk perumahan. Kira-kira harganya tinggian yang mana? Peternakan atau perumahan? Perumahan. Oh, oke. Terus faktor yang ketiga yaitu tanah untuk pemanfaatannya. Jadi di sini tanah yang sudah dimanfaatkan akan berbeda nilainya dengan tanah yang masih dalam tanda kutip berupa lahan tidur. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi adalah berdasarkan kondisi lingkungan. Di sini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor sosial. Untuk faktor alam kita bisa melihat apakah tanah itu rawa-rawa, kemudian tanahnya rawan banjir dan sebagainya. Kemudian untuk faktor lingkungan, dalam hal faktor sosial kita bisa melihat apakah tanah tersebut terletak di daerah yang terkenal dengan kejahatannya. Tentu nilainya akan lebih murah daripada tanah yang berada di lokasi yang terkenal sebagai kawasan elit. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengklasifikasian dari bangunan. Yang pertama adalah bahan dari bangunan tersebut. Kita dapat melihat secara langsung, misalnya nih untuk lantainya, misalnya ada yang terbuat dari tanah atau dari semen, ataupun tanahnya itu terbuat dari keramik atau bisa juga marmer. Tentu nilainya akan berbeda. Kedua, berdasarkan rekayasa atau arsitekturnya. Untuk bangunan yang bergaya minimalis, tentu nilainya akan berbeda dengan bangunan yang berdesain atau bergaya Eropa karena terdapat kesulitan dalam proses pembuatannya. Semakin sulit pembuatannya, maka nilainya juga akan semakin tinggi. Yang ketiga yaitu berdasarkan letaknya. Misalnya nih, untuk bangunan yang letaknya di Menteng, kita bandingkan sama bangunan yang letaknya di Ceger. Nilainya lebih tinggi yang mana? Di Menteng atau di Ceger? Menteng. Ya, betul. Terus selanjutnya faktor yang keempat hampir sama dengan tanah, yaitu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini yang pertama ada faktor alam, yaitu apakah daerah tersebut banjir, rawan, dan sebagainya. Kemudian faktor sosial, apakah bangunan tersebut berada di antara karakteristik orang-orang yang bagaimana, di mana tempat bangunan itu berada. Nah, hadirin yang sama berbahagia. Setelah pembahasan yang cukup panjang, kemudian kita melihat mengapa sih pajak bumi dan bangunan ini menjadi penting. Nah, jadi pengenaan pajak bumi dan bangunan ini menjadi penting karena pengenaan pajak bumi dan bangunan mendukung dalam membantu proses pengelolaan dan juga pemanfaatan tanah atau bangunan yang lebih efektif. Kemudian pengenaan pajak bumi dan bangunan ini juga mendukung pembangunan daerah. Lebih lanjut, pengenaan pajak bumi dan bangunan ini ikut berkontribusi dalam keadilan sosial karena pengenaan pajak bumi dan bangunan ini dikenakan sesuai dengan nilai tanah ataupun bangunan yang dimiliki. Oleh sebab itu, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk membayar pajak secara tepat waktu dan juga sesuai dengan ketentuan. Karena dengan ikut membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, kita ikut berkontribusi aktif dalam membangun negeri dan mengelola lahan secara lebih produktif. Jadi, ayo bayar pajak tepat waktu karena pajak membangun negeri. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.